namun sisi negatifnya juga luar biasa. Iya kan? Iya. Basma, ada nggak ini kerasa sisi negatifnya? Iya, kerasa. Ada ya? Terus gimana sih kesehatan mental Gen Z saat ini dan sebenarnya apa faktor yang mempengaruhi kondisi mental ini? Baik ya. Yang kamu nih kok udah kayak orang aneh nih. Apa-apa tuh standarnya kok harus nih lihat nih di medsos nih kayak gini gitu kan? Iya. Jadi orang yang melihat kita ini kayaknya kita punya kecemasan yang tinggi nih. Nah itu berarti juga masuk kategori yang memang harus. Audio Jungle. Halo Sobat SP, kembali lagi di podcast kita, podcast Sumber Suara. Berani beropini dengan topik terkini. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang Gen Z nih. Karena pada akhir-akhir ini banyak sekali stigma negatif yang bertebaran tentang Gen Z. Masyarakat sering membandingkan antara Gen Z dan Gen milenial, membandingkan karakternya, cara berkomunikasi, cara berpakaian, hingga cara mereka mengatasi masalah kesehatan mental. Nah, kali ini kita sedang bersama narasumber kita, Ibu Fatima Ibda. Halo Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mungkin sedikit bincang santai aja ya, Bu ya. Tentang permasalahan yang kesehatan mental Gen Z ini. Mungkin dari pandangan bimbingan konseling nih. Karena secara mungkin Ibu dari kacamata bimbingan dan konseling, bagaimana transisi moral yang terjadi antara Gen milenial dan Gen Z, dan mungkin bagaimana gaya hidup mereka dari kacamata bimbingan dan konseling nih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Basma, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi ini satu fenomena yang banyak dikaji atau menjadi satu fenomena yang sangat penting dan banyak sekali dibicarakan ya oleh generasi saat ini. Jadi generasi milenial itu sebelum Gen Z. Kemudian beralih ke namanya generasi Gen Z. Ya. Apa yang membedakan generasi milenial dengan generasi Gen Z? Sebagaimana yang kita lihat sekarang, itu salah satu yang paling spektakuler, yang paling membawa perubahan yang sangat dahsyat, adanya perkembangan digital atau teknologi yang luar biasa, yang menyentuh semua aspek kehidupan tanpa batas, tanpa ada ruang, tanpa batas umur, di belahan dunia manapun, semua kita sangat mudah mengakses teknologi itu. Nah, jadi generasi Gen Z itu yang hidup di masa sangat dekat dan kehidupannya ibaratnya tuh bersisian dengan teknologi. Teknologi untuk saat ini itu sesuatu yang memang mutlak yang kita butuhkan kan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita bisa merasakan manfaat yang luar biasa dari perkembangan teknologi yang khususnya memberi dampak positif untuk kehidupan kita. Misalnya kita sekarang kalau dulu mungkin mengakses suatu fasilitas terbatas, sekarang dengan perkembangan teknologi kita bisa mengaksesnya dari rumah sendiri tanpa harus bersusah payah datang ke sana. Nah, itu salah satu dampak positifnya. Demikian juga dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi itu memberi manfaat yang luar biasa, terutama untuk mendukung pembelajaran. Nah, namun sisi negatifnya juga luar biasa. Iya kan? Iya. Basma, ada nggak ini kerasa sisi negatifnya? Iya, kerasa. Ada ya?
Jadi sisi negatif ini antara lain misalnya bahwa generasi Gen Z ini ketergantungan hidup mereka dengan teknologi itu sudah tidak bisa dipisahkan. Ya. Iya. Jadi semacam ada ketergantungan yang sangat adiktif, kecanduan, nggak bisa meninggalkan lagi. Ya khususnya kalau anak remaja kan sangat dekat dengan Android ya. Iya. Mereka selalu pegang ini kapanpun, dimanapun, kecuali saat tidur. Iya. 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 Jadi gitu. Nah ini tuh ketergantungan yang seperti ini kan dapat membawa banyak dampak-dampak yang lain. Nah, jadi di sini setiap orang bisa mengakses apapun tanpa ada filter, kan, tanpa ada saringan, dan muncul kita nggak bisa pilih kadang apa yang ini dia bisa lewat sendiri. Yeah. Nah, akhirnya apa? Ketika ini menyentuh usia-usia remaja, kanak-kanak, mereka dengan mudah akan mencontoh atau menjadikan itu model bagi kehidupan dia. Akhirnya apa? Standar moral, standar nilai itu berdasarkan apa yang tampil di Android. Nah, mereka tidak lagi melihat bagaimana lingkungan di sekitar, tapi apa yang viral, apa yang keren saat itu, ya itulah yang dia lihat, itulah yang dia ikuti, itu yang dia contoh. Akhirnya apa? Standar hidup itu lebih ke media sosial. Nah, berarti itu. Transisi moralnya sekarang udah pindah ke sosial media ya Pak ya? Iya, benar banget. Terus gimana sih kesehatan mental Gen Z saat ini dan sebenarnya apa faktor yang mempengaruhi kondisi mental ini? Baik, ya, bagus banget tuh pertanyaannya. Jadi dari dampak perkembangan digital yang kian pesat ini ternyata memberi dampak terhadap isu kesehatan mental, ya. Iya. Misalnya apa fenomena yang kita lihat, anxiety, kecemasan, terus stres yang tinggi, ya, tekanan hidup, kemudian apalagi burnout, kelelahan emosi, terus ada krisis identitas. Pernah nggak dengar misalnya FOMO? Pernah. Fear of missing out, ya. Iya. Jadi itu dampak dari isu kesehatan mental yang muncul untuk para Gen Z saat ini. Nah, ini tentu sangat disayangkan kan. Jadi itu mungkin yang dapat Ibu jelaskan. Jadi Bu, kan Gen Z ini sering cemas ya, apa-apa dicemasin, apa-apa nggak dipikirin sampai stres. Apakah ada solusi untuk anxiety untuk Gen Z, para Gen Z? Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan juga sangat luar biasa ini, ya kan? Nah, ini mungkin yang paling banyak ya dirasakan ya oleh generasi Gen Z ya. Ada satu kecemasan yang terus-menerus kontinu kan dirasakan sampai mengganggu aktivitas kehidupannya ya. Itu salah satu ciri-ciri bahwa mentalnya sudah dalam bermasalah itu. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Nah, kecemasan ini kan ada levelnya. Kalau masih pada taraf rendah, mungkin dapat diselesaikan oleh diri sendiri. Kalau itu masih dalam level yang rendah. Nah, dalam agama kita Islam, ya kan, kita ada kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan selaku umat Muslim, misalnya dengan sholat, dengan berdoa, berzikir. Nah, itu bisa sebagai salah satu solusi untuk terapi kecemasan pada level yang rendah. Nah,
membiasakan membaca Al-Quran, memahami maknanya atau artinya itu kan. Nah itu cuman jika itu levelnya sudah level yang tinggi dan itu sudah mengganggu, tapi biasanya gangguan yang dirasakan oleh seseorang itu kadang-kadang dia nggak menyadari itu levelnya rendah atau tinggi. Orang yang melihatnya, yang kamu nih kok udah kayak orang aneh nih, apa-apa tuh standarnya kok harus nih, lihat nih di medsos nih kayak gini gitu kan. Jadi orang yang melihat kita ini kayaknya kita punya kecemasan yang tinggi nih. Nah itu berarti juga masuk kategori yang memang harus disembuhkan, harus diatasi. Nah salah satu solusinya itu bisa dengan mendatangi profesional, misalnya guru konselor seperti itu, atau psikolog ya. Jadi itu para profesional, mereka sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan, bagaimana cara-cara membantu anak-anak atau generasi Gen Z supaya mereka memiliki hidup yang seimbang. Jadi kita tuh dikatakan sehat kalau kita itu jiwa dan raga kita itu seimbang. Nah, tapi kalau salah satunya udah menguasai ya, itu udah masuk kategori kita ada permasalahan atau ada gangguan. Nah, jadi profesional salah satu tempat yang dapat didatangi untuk mendapatkan penyembuhan dari kecemasan. Jadi intinya di zaman sekarang ini Gen Z transisi moralnya sudah berpatok kepada media sosial, dan karena media sosial juga menjadi terkadang ada negatifnya kepada si Gen Z ini, dan juga mungkin bisa dibilang menjadi standar hidup juga sekarang media sosial ini ya Bu ya. Gitu ya. Oke Sobat SP, kita udah diskusi nih dengan Ibu Fatimah Ibda tentang mulai dari mental strawberry, anxiety, terus standar sekarang ini udah di media sosial menjadi standar untuk kehidupan di sekarang ini. Nah, kedepannya kita akan bincang-bincang lagi nih Bu, tapi untuk di episode kali ini kita cukupkan. Sebelum closingan, Ibu boleh nggak sih ini ngikutin tagline Sumber Pos? Oke, siap. Tagline-nya Bu, podcast Sumber Suara, berani beropini dengan topik terkini. Mungkin sama-sama ya Bu ya? Iya, sama-sama, iya. Podcast Sumber Suara, berani beropini dengan topik terkini.